Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang berjudul Man of Vengeance. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas drama ini dan ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, di sini Sila atau Thor yang diperankan oleh Thanapop ini dia tuh sedang terluka cukup parah. Jadi dia tuh tertimbun beberapa reruntuhan bangunan. Nah, di sini kekasihnya si Minta ini yang diperankan oleh Phenop Jira, dia itu merawat si Sila ini. Nah, awalnya si Sila ini menolak karena dia tuh hatinya sangat gundah gitu. Bibi kesayangan dia itu terjebak di dalam klub dan di situ tuh terbakar gitu teman-teman. Makanya dia tuh sangat pikirannya itu sangat kacau gitu memikirkan kondisi bibinya. Nah, ternyata si bibinya ini tidak bisa terselamatkan karena bibinya juga mengalami beberapa luka tembak. Jadi bibinya itu tidak leluasa untuk bisa kabur. Dan sesampainya di sana, para polisi dan pemadam kebakaran itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena apinya sudah menyebar sangat luas. Jadi di sini si Thor ini atau si Sila ini sangat merasa terpukul dan dia merasa tidak percaya sesuatu yang sangat sadis itu bisa terjadi kepada bibinya. Nah, dia di sini memaksa untuk menolong bibinya, tapi karena kondisinya yang belum pulih, dia itu beberapa kali jatuh gitu karena dia itu masih sangat lemah. Jadi di sini si Thor juga sempat tertabrak oleh mobil gitu teman-teman. Dan si Mingta sama si asistennya si Plung ini berusaha untuk menahan dia agar dia tidak gegabah gitu dan dia harus memikirkan kondisinya juga. Namun si Thor atau si Sila ini tetap tidak mau mendengarkan mereka gitu dan dia merasa nggak percaya sebelum dia melihat langsung kondisi bibinya. Dia mau menolong bibinya gitu teman-teman. Jadi di sini dia tuh baru dapat kabar juga kalau misalnya bibinya itu sudah tidak terselamatkan gitu, makanya dia sangat emosional. Dan selama ini si Thor ini hanya mempunyai bibinya gitu. Jadi dia itu merupakan anak di luar nikah yang ayahnya pun nggak tahu tentang keberadaannya si Thor ini gitu teman-teman. Dia tuh nggak tahu kalau misalnya anaknya ini masih hidup. Jadi setaunya ayahnya itu si Thor, ayahnya tuh hanya tahu dia punya anak Thor kan waktu masih kecil dan itu meninggal akibat tenggelam gitu karena si bibinya berusaha untuk menutupi identitas dia. Makanya dia mengubah namanya menjadi Sila gitu teman-teman. Jadi ayahnya sendiri pun gak tahu tentang keberadaannya si Thor ini kalau misalnya anaknya itu masih hidup. Jadi keluarganya si Sila itu ya hanya bibinya ini. Makanya di sini dia tuh sangat ingin untuk bisa membantu bibinya dan dia sangat bersikukuh meskipun kondisinya sedang lemah gitu, sedang tidak baik-baik aja dan orang-orang yang menyuruhnya untuk diam dan untuk memperdulikan kondisinya tidak dihiraukan oleh dia gitu karena dia merasa itu hanya luka kecil dan dibalik itu semua bibinya itu sudah melakukan hal yang sangat besar untuk dia. Jadi dia nggak mungkin hanya berdiam diri saja dan menunggu kabar tentang bibinya gitu. Dia tuh memaksa untuk bisa pergi ke sana secara langsung gitu teman-teman. Nah, di sini asistennya ini sudah mengatakan bahwa yang ada di sana pun tidak bisa menolong bibinya gitu karena kobaran api yang sangat besar. Tapi si Sila ini tetap sangat memaksa gitu teman-teman. Dan sebelumnya si dokter itu juga mengatakan bahwa lukanya si Sila ini belum pulih kan. Jadi kalau misalnya Sila ini banyak gerak, lukanya itu bisa kebuka lagi gitu. Tapi di sini dia tidak menghiraukan semuanya karena dia terlalu emosi mengingat tentang kondisi bibinya gitu. Dan perjuangan bibinya juga nggak main-main buat dia. Dia itu sengaja memancing si ibu tirinya agar tidak mencelakai si Sila lagi gitu teman-teman. Jadi kan yang sangat terobsesi untuk mencelakai dia itu adalah si ibu tirinya itu. Terus runtuhan yang di gedung yang membuat Sila ini terluka itu kan adalah akal-akalan dari ibu tirinya kan karena dipasang bom gitu kan. Jadi si bibinya itu berusaha untuk menghalangi itu semua dan dia rela mengorbankan dirinya gitu. Bahkan ketika Sila ini sadar, bibinya langsung bersikap tegas dan menyembunyikan si Sila ini gitu teman-teman. Dan ini ada beberapa flashback momen kebersamaan Sila dengan bibinya waktu masih kecil. Jadi si Sila ini dalam keadaan terluka, dia itu mendatangi bibinya dan dia menceritakan bagaimana ibu tirinya memperlakukan dia. Nah, disitulah bibinya ini
langsung berjanji kepada Sila dan juga kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan si keponakannya ini merasakan sakit itu lagi, dan dia akan berusaha untuk melindungi si Sila ini gitu teman-teman. Jadi mereka berdua itu sama-sama saling menyayangi dan mau melindungi satu sama lain gitu. Nah, Sila juga berusaha untuk membalas dendam kepada ibu tirinya itu juga demi melindungi si bibinya gitu. Jadi mereka itu sama-sama saling mau melindungi satu sama lain gitu teman-teman. Di sini ketika bibinya berusaha untuk keluar dari klub yang terbakar itu, tapi karena lukanya cukup parah, dia itu tidak bisa menangani itu semua. Nah, sebelumnya mungkin bibinya juga sudah firasat gitu, Sila ini mendapatkan surat yang dititipkan kepada si Mingta. Nah, di situ ada foto mereka berdua juga dan beberapa kata-kata dari bibinya yang mengatakan bahwa bibinya itu sangat menyayangi Sila dan sangat bersyukur tentang kebersamaan mereka selama ini. Pokoknya kata-kata yang mengarah ke perpisahan gitu, dan bibinya juga nggak mau si Sila ini terus menyimpan dendam gitu, karena dia ingin Sila ini bahagia dan bisa tersenyum seperti saat mereka pergi berlibur gitu teman-teman. Nah, di sini si Sila ini makin sedih membaca surat dari bibinya dan melihat foto dirinya yang bersama dengan bibinya ini gitu teman-teman. Di sini dia kembali terlihat emosional gitu, namun si Mingta ini tetap berusaha untuk menenangkan dirinya gitu. Dan si Mingta juga berkali-kali mengingatkan agar si Sila atau si Thor ini berhenti untuk merencanakan balas dendam, karena dengan balas dendam orang-orang di sekitarnya itu juga bisa ikut terluka gitu teman-teman. Tapi dia nggak mau diem aja melihat semuanya terjadi gitu, dia tetap bersikukuh untuk melakukan balas dendam kepada ibu tirinya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.